keinginan pihak PT BKB ini sudah terpenuhi gitu. Karena tanpa terbitnya surat ini, maka nggak akan cair si uang restitusinya itu. Bahwa setelah restitusi dicairkan pada tanggal 22 Januari 2026 ke rekening PT BKB, DJD menghubungi staf VNJ untuk meminta bagian dari uang apresiasi yang disepakati, di mana uang tersebut dicairkan oleh PT BKB dengan menggunakan invoice fiktif. Ya, karena begini, maksudnya invoice fiktif ini begini. Tentunya setiap pengeluaran di perusahaan, ya perusahaan manapun, ini termasuk di perusahaan BKB ini, itu harus melalui pencatatan, ya pencatatan di pembukuannya tentunya. Tidak mungkin dia mengeluarkan uang 1,5 miliar dengan tulisan bahwa itu adalah untuk uang apresiasi. Seperti itu. Jadi dibuatlah invoice fiktif supaya uang tersebut bisa keluar, misalkan untuk pembelian barang dan lain-lain gitu ya. Padahal barangnya tidak ada. Tidak ada pembelian itu, tidak ada transaksi itu, tapi uangnya kemudian ditarik dan dikumpulkan. Setelah jumlahnya 1,5 miliar, nah nanti itulah yang akan diberikan sebagai uang apresiasi. Kemudian VNJ langsung menemui MLY, jadi setelah jumlahnya tadi 1,5 miliar ya, di sebuah restoran untuk membahas pembagian jatah uang apresiasi dan disepakati pembagiannya sebagai berikut. Saudara MLY, ini selaku Kepala KPP Banjarmasin, sebesar 800 juta rupiah. Saudara DJD, ini anggotanya ya, anggotanya MLY, sebesar 200 juta ya pemeriksanya ini. Kemudian saudara VNZ sebesar 500 juta rupiah ya. Bahwa kemudian PNZ bertemu dengan DJD untuk memberikan uang yang disepakati sebesar 200 juta, namun PNJ meminta bagian sebesar 10% atau 20 juta. Sehingga DJD menerima bersih sebesar 180. Dan uang tersebut telah digunakan DJD untuk keperluan pribadinya. Jadi ada simbiosis ya, simbiosis mutualisme walaupun ini dalam konteks yang salah gitu ya. Ada saling menguntungkan di antara mereka, di antara si oknum KPP Banjarmasin ini dengan bagian keuangan di PT BKB. Jadi ada pembagian kembali. Jadi kata si PNJ ini kan yang ngeluarin dari, kalau tadi yang MLY dengan DJD yang mengeluarkan surat SKP PLB dan SKP KPP ini, mereka saling di sana ada perannya masing-masing. Gitu. Sehingga si PNJ ini minta juga bagian dari si DJD maupun dari MLY. Sementara kepada MLY, PNJ memberikan uang 800 juta yang dibungkus dalam kardus di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin. Kemudian MLY membawa uang tersebut untuk dititipkan kepada orang kepercayaannya di salah satu tempat waralaba miliknya. Dari 800 juta yang diterima MLY, kemudian saudara MLY kemudian menggunakan untuk pembayaran DP rumah 300 juta dan 500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya. Nanti rekan-rekan akan saksikan. Sementara terhadap sisa 500 juta dari uang apresiasi tersebut disimpan oleh PNZ untuk dirinya sendiri. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara MLY juga diduga menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Jadi rangkap jabatan yang bersangkutan walaupun sebenarnya untuk jabatan resminya adalah sebagai kepala KPP Banjarmasin. Dari peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 di Banjarmasin tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah 3 orang, yaitu MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, saudara DJD selaku Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan saudara VNZ selaku manajer keuangan PT BKB.
Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya, sesuai dengan yang mereka perjanjikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di kantor pajak pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, 1. Yang kedua, saudara DJD, Fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan saudara PNZ. Ya, jadi yang penerimanya MLY dan DJD ini dari KPP Madya, kemudian pemberinya adalah PNZ selaku manajer keuangan PT BKB. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 sampai dengan 24 Februari 2025 yang penahanannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan tersebut terhadap saudara MLY dan saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12A kecil dan pasal 12B kecil Undang-Undang Nomor 3199 serta pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Sementara terhadap saudara VNZ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606 ayat 1. Ini mungkin KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Jadi saya ulangi lagi, atas perbuatan terhadap saudara MLY dan saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 serta pasal 606 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara terhadap saudara PNZ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606 ya, ayat 1. Ini kan ada KUHP baru ya, ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga beberapa pasal dari Undang-Undang 3199/2001 itu ditarik. Ya, ada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.